Ibu suka minta sama Allah? Suka ngedoa sama Allah? Minta apa? Jawab, minta apa? Duit, ya Allah. Saya lagi butuh duit, ya Allah. Anak saya banyak, utang saya banyak, ya Allah. Kebetulan suami saya juga bengek, ya Allah. Motor saya belum lunas, ya Allah. Listrik udah 3 bulan belum disetorin, ya Allah. Itu minta sama Allah saban sholat boleh apa tidak? Saya tanya. Boleh apa tidak kita minta duit terus sama Allah? Jawabannya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama wa syarrafa bihil abaa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillahi uswatun hasanah. Yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala innama bu'istu li utammima makarimal man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Junaidil Baghdadi quddisa sirruh. Man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu datang dari rumah ke sini mau thalabul ilmi apa thalabul barakat? Tolong jawab yang jujur, thalabul ilmi apa thalabul barakat? Rumah mau ngaji sampai di sini dapat bingkisan, alhamdulillah. Itu keuntungannya 2 kali, Bu. Makanya kita kalau mendengar ada yang maulid, diundang nggak diundang, datang saja. Lumayan berkat-berkat baik mah dapat. Alhamdulillah. Semoga yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan. Dipanjangkan umur yang berkah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan balaiknya, dihasilkan maksudnya, dan kebayar utangnya. Kenceng amat aminnya. Kelihatan yang kenceng aminnya pasti gede suaranya. Nabi Muhammad SAW, saya akan tanya kepada ibu-ibuku sekalian, Rasulullah dilahirkan pada hari apa, Bu? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun apa? Di waktu apa? Melohok 12 jatuh pada tahun apa pil? Bagus. Ketika ditanya kapan lahirnya Rasul banyak yang tahu, tapi kalau saya tanya kapan Rasulullah meninggal, ada yang tahu? Ana sing weruh ana. Di dia mah campuran aya nu Sunda, aya nu Jawa, aya anu Melayu, betul apa tidak? Makanya saya juga ceramahnya pakai gado-gado biar sedap. Campuran. Betul. Rasulullah meninggal di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul. Kalau dilahirkan di waktu subuh, meninggal di waktu duha. Kalau dilahirkan di kota Mekah, meninggal di kota Madinah. Rasulullah ketika meninggal usianya 63 tahun lebih 4 hari, saudara. Makanya kita umatnya umurnya nggak bakalan jauh dari situ. Makanya siar-siar sekarang kalau usianya sudah 63 tahun lebih 3 hari. Berarti sehari lagi
Ada yang sudah 63 tahun lebih 3 hari, ada? Siap-siap. Tapi saya melebih dari situ Ustazah. Usia saya sudah 70, bahkan ada yang 80. Itu adalah bonus dari Allah. Pergunakan bonus itu sebaik-baiknya untuk ibadah. Karena umur itu adalah Allah yang atur. Betul apa tidak? Bisa lebih, bisa kurang. Bahkan banyak orang yang meninggal muda. Banyak orang yang meninggal kecil. Banyak orang yang meninggal di dalam kandungan, belum sempat menikmati dunia, sudah meninggal duluan. Betul apa tidak? Makanya kita jangan merasa masih muda, jangan merasa masih sehat, karena kematian bisa datang kapan saja. Al-mautu ya'ti baghtatan. Maut datangnya mengagetkan kita tanpa permisi. Israel datang tanpa nge-WA. Betul apa tidak? Kemudian Rasulullah SAW diutus ke muka bumi untuk apa? Rasul diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak kita, umatnya. Yang semakin kemari akhlak kita semakin rusak. Betul Bu? Semakin kemari akhlak kita semakin brok-brok, semakin hancur, sehingga banyak anak yang durhaka terhadap orang tua. Betul apa tidak? Banyak istri yang durhaka sama suami. Banyak suami yang menelantarkan istri. Banyak murid yang durhaka sama gurunya. Bahkan banyak tetangga yang tidak akur sama tetangga. Betul apa tidak? Makanya diadakan maulid seperti ini supaya kita mengenal siapa Rasul kita. Karena Rasulullah mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak Rasulullah? Sudah diabadikan dalam kitab Al-Barjanji yang mungkin ibu-ibu jarang baca. Siap. Karena ada kata peribahasa, tak kenal makanya tak sayang. Pala linter kan nyanyi mah pada bisa semuanya kan. Ini nini nyilu calangap, giliran nyanyi mah pinter bararisa. Coba kedeng lamun saya ngaji, ibu bisa nggak nyambungkeun? Rasulullah kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Sifat Rasul yang pertama banget punya rasa malu. Syadidal haya, gede kaera. Rasulullah selalu malu kepada Allah. Meskipun beliau sudah punya jaminan surga, wajib masuk surga, tapi ibadahnya tidak pernah telat. Sholatnya tepat waktunya, bahkan sunnahnya juga dijalankan. Ibadah baca Qur'annya nggak selesai, terusan. Setiap malam beliau bangun, sholat tahajud tidak pernah telat. Sampai air matanya mengalir deras bagaikan kali. Lututnya pada lecet, saking banyak-banyaknya sujud kepada Allah. Toh Rasulullah sudah punya jaminan surga, ibadahnya banyak, beda sama kita. Kita mah gak tahu malu, teboga KR. Betul? Pan kita mah belum punya jaminan surga, tapi sholat malas-malasan. Betul apa tidak? Ngajinya juga malas-malasan, sodakonya pelit-pelitan. Betul apa tidak? Masa Allah bangun malam juga jarang. Bangun gak ibu malam Bu? Saya tanya ibu sekudang tipe ting tara. Bu suka bangun malam gak? Ngapain? Berapa rakaat tuh saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau belum doyan mah 2 rakaat aja. Daripada langsung 12 rakaat libur 2 bulan. Betul. Salat tahajud 2 rakaat. Bagaimana usalinya? Usali sunatan tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Takbir Allah di hati niat. Niat saya salat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama beres Fatihah baca surat Al-Lail. Ibu hafal surat Al-Lail? Hello, hafal nggak surat Al-Lail? Ini yang tahu nama gak tahu. Ustazah, saya mah gak bisa Al-Lail, Al-Insyirah, saya mah gak tahu Ustazah. Saya mah tahunya langganan saya sebenarnya. Apa langganannya Bu? Kulhu. Boleh nggak saya sholat bacanya kulhu? Boleh. Tapi saya kulhu semua Ustazah, sudah ngejajal pakai kuliah nggak kelar-kelar. Wala ana, wala antum, wala ana, wala antum. Udah guys, saya mah bacanya kulhu saja, nggak apa-apa. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua juga kulhu. Silakan, lebih baik kulhu mau sholat daripada pinter ngaji ketalar apa itu tapi tidak mau sholat. Lebih baik kulhu yang sholat. Betul apa tidak? Ya iya Ustazah, sama itu langganan saya. Kalau salah saya mah kulhu terus. Sholat duhur kulhu, sholat asar, maghrib, isya, subuh, uyuhan gak mabok kulhu, saban hari kulhu terus. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim.
Bara-bara salat wajib, salat tarawih juga 23 rakaat sama witir. Boleh nggak bacaannya kulhu semua? Boleh nggak bacaannya kulhu semua? Boleh, hari teliur mah. Imam bacanya kulhu terus, yang ribut di belakang makmum. Kata makmum, ini sudah berapa rakaat sih? Gak tahu dari tadi kulhu terus. Musola lain sudah sholatan sunatan minal witri. Lah ini kita tarawih apa witir sih? Nggak tahu dari tadi kulhu terus. Pusing makmum beli bodrek. Ayo beres sholat, kita doa minta sama Allah. Ibu suka minta sama Allah? Suka ngedoa sama Allah? Minta apa? Jawab, minta apa? Duit, ya Allah. Saya lagi butuh duit, ya Allah. Anak saya banyak, utang saya banyak, ya Allah. Kebetulan suami saya juga bengek, ya Allah. Motor saya belum lunas, ya Allah. Listrik udah 3 bulan belum disetorin, ya Allah. Itu minta sama Allah saban sholat boleh apa tidak? Saya tanya. Boleh apa tidak kita minta duit terus sama Allah? Jawabannya boleh. Minta sama Allah itu bebas. Apa yang kita inginkan minta sama Allah. Curhatlah sama Allah. Betul. Tapi saya imbau, Bu. Kalau ibu salatnya cuma 2 rakaat, mintanya jangan banyak-banyak, enggak seimbang. Salat 2 rakaat minta mobil 4, ya Allah. Rumah saya pengen 3 tingkat, ya Allah. Sawah saya pengen 14 hektar, ya Allah. Gak apa-apa, duit mas setengah karung juga cukup, ya Allah. Salatnya 2 rakaat, seimbang apa tidak? Kalau salat 2 rakaat mah mintanya jangan banyak-banyak. Gini aja, kalau ibu salat 2 rakaat, ya Allah, ngerti meren, ngerti kali, udah begitu ke? Allah mengerti apa yang kita pinta, betul apa tidak? Allah tahu apa yang kita inginkan, karena Allah maha tahu, Allah maha kaya. Makanya jangan sungkan minta sama Allah. Allah tidak pernah bosan dipinta sama kita. Yang bosan minta adalah kita, betul apa tidak? Makanya silakan minta sama Allah, apalagi di waktu malam, waktu ijabah, ketika orang sedang pada tidur, kita bangun salat tahajud, munajat sama Allah, minta sama Allah. Tapi terkadang banyak doa yang belum diijabah. Ibu ngerasa enggak ibu minta sama Allah doa kita belum diijabah? Ibu ngerasa enggak doa kita belum dikabul sama Allah? Kalau kita merasa doa kita belum diijabah sama Allah, ibu jangan suudzon kepada Allah. Kenapa sebabnya doa kita belum diijabah sama Allah? Introspeksi diri, kemungkinan doa kita tidak sampai kepada Allah. Karena banyak doa yang ditolak sama Allah. Ada 3 rombongan manusia yang doanya ditolak sama Allah. Pengen tahu enggak? Pengen tahu banget, pengen tahu doang. Ibu-ibu pada kepo semuanya. Itu doa nggak nyampe sama Allah. Ada yang nyangkut di tiang listrik, ada yang nyangkut di tatangkalan, di pepohonan, ada yang balik lagi ke bumi di patok ayam. Boro-boro diijabah sampai juga tidak. Kenapa sebabnya? Akibatnya apa? Kenapa doa kita nggak sampai diijabah sama Allah? Makanya introspeksi diri, kemungkinan dosa kita yang menghalangi antara doa kita dengan ijabah. Betul apa tidak? Karena tidak bakalan diterima doanya, tidak akan pernah dikabul doanya. Rombongan yang pertama adalah rombongan istri yang durhaka sama suami. Ada enggak di sini istri yang durhaka sama suami? Ada yang suka melototin suami? Ada yang suka ngomelin suami? Yang mana? Duduknya di belah mana? Udah nggak usah saling tunjuk-tunjuk, tunjuk sendiri aja. Bo, bo, sok dicarekan, jangan suka diomelin. Loba teuing dicarekan lain kadua bener, salaki mah kalah tenggara kalongeun, kalah melohok, belangap-belengep. Kebanyakan dijampe sama ibu-ibu. Betul apa tidak? Saya tanya, biasanya yang suka ngomelin suami ibu-ibu yang suka ngaji apa yang nggak pernah ngaji? Yang suka ngaji apa yang nggak ngaji? Jawabannya yang suka ngaji, Ustazah. Yang kagak ngaji mah jangan disinggung-singgung. Dia mah boro-boro sama suami, sama Allah juga nggak nurut. Betul apa tidak? Makanya ibu-ibu majelis taklim tolong buktikan, jaga nama baik majelis taklim. Hormati suamimu, jangan kau sakiti hatinya. Betul apa tidak?
Jangan suka marah-marah, jangan suka melotot sama suam. Tapi insya Allah orang dia mah balalag saroleh. Ari keur boga duit mah. Ari keur boga duit nanya anger wetong keripik. Ahai urat bawang. Bibir nyongcong tegablek duit kasalaki ngajak perang. Betul. Mohon salaki duit na carang. Kasalaki wung wung wang wang. Gombelan unggal poe salakina. Di dapur mani trong treng treng. Budak jadi kabalerang. Anak jadi kabalerang. Ma duit beletok di teke. Keselnya mah sama suaminya itu teh. Cuman gak berani jadi anak jadi sasaran. Betul apa tidak? Tapi munker boga duit. Kasalaki cawat ciwit. Bari gutak gitek birit. Ngabibit. Beliau datang ke rumah mengucap salam. Kata Rasul, Assalamualaikum. Gak ada sautan dari dalam. Mungkin Siti Khadijah telah tertidur. 2 kali Rasulullah uluk salam, Assalamualaikum. Gak ada jawaban dari dalam. Apa? Bagaimana Rasulullah? Ketika tidak ada jawaban dari dalam, beliau gelar sorban di depan pintu tidur. Seorang Rasul, Nabi yang paling hebat tidur di depan pintu. Hebat apa tidak, Bu? Suami kita begitu enggak, Bu? Bagaimana suami ibu? Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Assalamualaikum. Buang kek kali ini mak. Mak, hudang mak. Jawaban. Budak merenang ditajong. Jebret. Tengah malam berantem pasea gara-gara tehudang sare. Betul apa tidak? Jauh nggak suami kita sama Rasulullah? Makanya bapak kalau ingin istri bapak solehah, jadilah suami yang soleh. Karena wanita istri itu bagaimana suaminya. Betul apa tidak? Karena kita hanya sekedar penumpang, yang jadi sopirnya itu suami. Kalau penumpang bagaimana sopir? Sopir selamat, kita selamat, betul. Sopir nyungsep, kita nyungsep. Sopir nyasar, kita nyasar. Karena kita hanya penumpang. Bagaimana sopir? Maka jadilah sopir yang baik buat penumpangmu. Betul apa tidak? Makanya Bu, dalam rumah tangga itu terkadang ya Bu ya, kita sudah anak banyak, gak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Karena masing-masing egois. Betul apa tidak? Sama-sama ingin menang sendiri. Akibatnya gara-gara apa? Gara-gara ekonom. Betul apa tidak? Nah, yang pertama tuh istri yang durhaka sama moal diterima doana, moal diijabah doana. Noka dua moal diijabah doa seorang anak yang durhaka terhadap orang tua. Aya Allah di dia anak anu durhaka ka kolot. Ada enggak di sini anak yang durhaka sama orang tua? Yang mana anaknya? Wahai anak-anakku tercinta, ingatlah kalian di dunia ini perantara orang tua. Hakikat Allah yang menciptakan kita, tapi syariat kedua orang tua kita. Betul apa tidak? Maka sekali-kali janganlah kalian menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua, terutama ibumu. Ibu yang telah melahirkan, yang telah menyusui, yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui, tidak akan pernah bisa terbayar jasanya. Meskipun kalian jadi seorang miliarder, maaf, tidak akan pernah bisa terbayar jasa orang tua kita terhadap kita. Betul apa tidak? Karena kita lahir ke muka bumi ini tidak gampang, Bu. Tuh ujuk-ujuk murag di luhur langit, ente. Lain ujuk-ujuk keluar di jero batu, proses. Betul apa tidak? Makanya seorang ibu, wanita, wahai kaum wanita, halo wanita, halo. Sebelum Rasul dilahirkan, wanita tidak berharga. Kalau ada bayi perempuan langsung dibakar. Kalau ada bayi perempuan langsung dikokos, langsung disembelih, dibunuh sebelum Rasulullah dilahirkan. Tapi setelah Rasul dilahirkan, perempuan derajatnya ditinggikan, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan langsung mempunyai predikat dalam hadisnya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki, gak ada di bawah telapak kaki bapak. Makanya perempuan itu ditinggikan oleh Rasulullah, bahkan langsung melejit 3 tingkat dibanding bapak-bapak. Makanya peranan wanita juga sangat penting sekarang, betul apa tidak, Bu? Ya saja wanita itu hebat,
dari Indonesia tercinta saja dikasih sama ibu-ibu. Buktinya jadi ibu pertiwi bukan bapak pertiwi. Betul tidak? Jakarta jadi ibu kota bukannya bapak kota. Betul tidak? Ini tangan kita juga ibu jari bukan bapak jari. Suku jadi indung suku lain bapak suku. Betul apa tidak, Bu? Makanya ibu-ibu ditinggikan derajatnya oleh Allah 3 tingkat dibanding bapak. Sorry Pak, bapak maaf. Lepas ini mah bapak mengalah dulu dah. Karena perempuan meskipun kecil, kurus, jelek, hitam, tetap mampu melakukan 3 hal yang laki-laki tidak mampu. Betul tidak? Yang mana Ustazah? Ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 dibanding kau jangan mengandung dulu, mengandung lagi yang di luar belum diurus. Mendidara royan pisan, bararuki pisan, mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Masya Allah. Coba bapak-bapak kita lihat ibu kelebihannya 1, ibu bisa ngandung, bapak ngandung nggak? Enggak, bapak tunda saham aja. Selanjutnya ibu yang ngandung, berapa bulan Bu? 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 4 tahun loh. Ada nggak di Lampung yang wanita hamil 4 tahun? Terus ada nggak orang yang dihamilkan 4 tahun? Ada. Siapa yang dihamilkan 4 tahun? Imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Dihamilkan oleh ibundanya 4 tahun. Ketika 2 tahun di dalam kandungan, ibunya berkata kepada Imam Syafi'i yang ada di perutnya, wahai anakku, kapan kau akan keluar? Ibu sudah rindu ingin melihat wajahmu. Apa kata Imam Syafi'i? Mama, saya nggak bakalan keluar dulu karena belum khatam Al-Quran. Di dalam perut ibunya Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran. Kalau kita udah keluar di dunia, udah puluhan tahun di dunia, belum bisa baca Al-Quran. Betul apa tidak, Bu? Itu 9 bulan bukan waktu yang sebentar, Pak. Bukan perkara yang mudah. Itu perempuan hamil, betul tidak, Bu? Dari sebulan, 2 bulan waktunya ngidam, 3 bulan sampai 4 bulan itu bayi hidup di dalam perut ibu. Ditiup roh oleh Allah, ngeroh di umur 4 bulan. Setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah tidak ada rasa mual. Cuman identitas tubuh kita sudah enggak peruguh, betul apa tidak, ibu-ibu? Perempuan lagi hamil ditilik, digigir bentik, disawang, di tukang dengklang, ditetep diharap burete, namun diuk karek hudang meni muntang. Betul apa tidak? Kalau tidur serba salah, nang karak salah, nyang ngeger salah, nang kuban siun tangkurak budak meledug. Serba salah gitu, kio salah, betul apa tidak? Apalagi kalau sudah 9 bulan, itu bayi sudah dekat sama terminal, tereh keluar. Ibu-ibu yang sedang hamil tua, kedeng-kedeng kacai, kedeng-kedeng kacai. Bapak nama udud, udud. Betul apa tidak? Makanya perempuan 1 kelebihannya bisa hamil, Pak. Bapak udah iri, ulah iri, ulah sirik. Ibu-ibu mah bisa reneh. Bapak mah cuma tunda saham doang. Yang kedua, perempuan bisa melahirkan. Melahirkan enggak kita? Melahirkan. Saya tanya, melahirkan sakit apa tidak? Sakit, nyeri apa ente? Perempuan mau melahirkan, taruhannya nyawa, dibawa ke meja operasi. Siap dokter, silakan. Mau dibius, mau dibelek, mau disuntik, mau diteranjangan, silahkan. Yang penting anak saya keluar dengan selamat. Lihat seorang ibu sampai sana, pengorbanannya, nyawanya sampai dikorbankan, betul apa tidak? Tidak sedikit wanita yang meninggal di meja operasi. Kalau bapak-bapak ngalahirkeun henteu, ulah sirik, Bu, arek jalan ka mana? Oh, jalan maneh nama. Betul. Dan yang ketiga, perempuan itu bisa menyusui. Kalau bapak menyusui enggak? Enggak, kalahan ngabonceng wae ge. Masya Allah, tabarakallah. Menyusui selama 2 tahun berturut-turut. Makanya ibu-ibuku tercinta, wahai ibu-ibu tercinta, wahai, susuin anak kita dengan ASI. Karena ASI adalah terhebat, termurni, terbaik. Betul.
Makanya zaman sekarang itu banyak sekali anak yang durhaka sama orang tua, banyak yang enggak nurut sama orang tua. Kenapa sebabnya? Karena anak sekarang bukan disusui ASI, melainkan susu formula. Betul apa tidak? Baru 4 bulan 5 bulan diganti SGM. Padahal kita sudah dikasih gratis sama Allah, tapi pengen yang mahal. Dikasih gampang sama Allah, pengen yang susah. Betul? Kalau ibu nyusui anak pakai ASI gampang apa tidak? Gampang. Anak kita nangis jam 8, oa, ibu nggak usah kemana-mana nyari susu, langsung operasi di tempat, buka sleting, kodok, buria, jejelkeun, masukin ke mulut anak kita, nyot. Anaknya tidur, emaknya tidur, betul apa tidak? Jam 10 anaknya bangun lagi, oa, ibu nggak usah kemana-mana, mata mah perem, matanya mah merem, tapi tangan kita bergerak, kodok, buria, jejelkeun, kalbir budak, nyot. Emaknya tidur, bapaknya tidur, betul apa tidak? Jam 2 bangun lagi, oa. Emaknya bangun, kenapa nada dering bayi gua berbeda? Pas ditengok anaknya mah tidur, nengok ke belakang, orok aya kumisan hayangan. Atau orok kumisan saja coba. Oh, bapak nak ingin ikut-ikutan. Amit-amit. Boleh apa tidak? Bu, jawab boleh apa tidak? Boleh, karena ASI mempunyai 4 kelebihan. Ibu pengen tahu kelebihan ASI, pengen tahu nggak? Yang pertama, tanpa pemanis buatan. Makanya aman buat bayi, nggak bakalan batuk meskipun manis, nggak bakalan dikerebutin semut. Betul apa tidak? Yang kedua, tanpa isi ulang. Ayaan wae maneh nama. Gus kempes, aya deui. Betul apa tidak? Yang ketiga, tanpa bahan pengawet. Yang keempat, cocok untuk semua umur. Bayi merah cocok, pemuda cocok, aki-aki. Betul apa tidak, Bu? Makanya wahai anakku, saya ingatkan, jangan durhaka kalian terhadap orang tua. Ingat, kalau ada anak yang durhaka sama orang tua, tidak akan pernah bahagia dunia dan akhirat. Di akhirat hidupnya akan susah, di akhirat, di dunia hidupnya akan susah, di akhirat tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah. Karena ridha Allah beserta ridha ibumu, murka Allah beserta murka ibumu. Betul apa tidak? Hai manusia, jreng. Sing bener atuh rek musikan mah. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu yang menyayangimu tanpa. Luar biasa ibu-ibu karena nyanyi mah pala linter gedung rek dites ngaji gedung penasaran gedung. Coba lihat ibu-ibu doa yang ada di Raudhah di kota Madinah, tapi orang tua yang ada kalian sia-siakan. Maaf, keramat para wali tidak akan nyampe sama kita. Betul apa tidak? Syafaat Nabi mual nepi ka urang. Maunat para ulama tidak akan pernah tiba kepada kita. Karena apa? Keramat ada pada kedua orang tua kita. Muliakanlah mereka, senangkanlah hatinya. Bila sudah tiada, kirim doa dan sedekahnya. Siap ibu-ibu? Yang pertama yang gak dijabah doa, istri yang durhaka sama. Yang kedua, anak yang durhaka terhadap orang. Yang ketiga yang ditolak doanya adalah saudara yang gak akur sama saudara, tetangga yang suka berantem sama tetangga. Ayah Allah di dia. Ada enggak di sini? Kenapa enggak akur sama tetangga? Masya Allah, Bu, jangan korbankan silaturahmi hanya dengan perkara sepele. Betul apa tidak? Saling memaafkan sama saudara, sama tetangga. Bila pun ada masalah di antara kita, itu biasa. Yang penting kita luas hampura. Betul apa tidak, Bu? Lanjut. Sifat Rasul yang pertama, sadidal haya, banget punya rasa malu. Buktikan rasa malu kita dengan cara bangun malam sholat. Jangan sekedar waktu hadir ibu pakai kerudung, pulang ke rumah kerudungnya hilang.
Ada yang suka buka kerudung, ada. Ada yang kerudungnya suka hilang, ada. Mulai sekarang pulang hadiran beli Power Blue. Kerudungnya biar nempel di kepala. Emang kenapa Ustazah perempuan kudu nutup aurat? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, di perjalanan Isra Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ada rombongan wanita yang rambutnya digantung di pelepah korma. Dengerin bu, ibu-ibu, rambut digantung di pelepah korma, tangan kakinya diikat, ya awakna dibolit ku orai. Na'udzubillahi min. Kemudian kata Rasulullah, man haula ya Jibril, siapa itu Jibril? Kenapa digantung rambutnya di pelepah korma? Siapa itu orang mana Jibril? Maka Jibril ngejawab, ya Rasulullah, eta awewe nu digantung rambutan dina pelepah korma awakna dibelit orai adalah ibu-ibu orang Kali Asih. Orang yang kayak apa, Bril? Dialah wanita yang tidak pernah menutup auratnya, yang rambutnya diperlihatkan sama laki-laki lain. Satu lembar rambut yang terlihat laki-laki lain mahram kita bakal jadi ular yang akan matokin kita nanti. Takut nggak bu? Sieun teh bu? Makanya pakai kerud. Siap pakai kerudung, siap. Jangan sekedar waktu hadir doang dong pakai kerudung, di rumah sehari-hari juga kudu pakai kerud. Ini mah hadir rapi pakai kerudung sudah kayak ustazah, dan dananya juga. Pulang hadir kerudungnya sudah di pundak ararateul hareudang ya make tiung. Betul. Era kudu boga KR, kan rambut sudah selang-seling sama uban. Geus huisan tutup atuh era-era ku huis. Ieu mah geus ubanan kalah meuli pikok dipararake ame hideung. Hidung namanya angger weh peot dages kol. Betul apa tidak? Kudu boga KR di sindiran. Jalan-jalan ke Cikapundung, balikna ka Ranca Ekek, mohon hadir marake tiung, boneka warung katembang, teu boga KR. Mending awakna bodas mah, awak meni hidung geuneuh, eta panu menikeun parat tapi kon kabujur, barang digaro meni ngebul. Boro-boro resep nemponaga hayang najong. Coba tuh tanamkan rasa malu kita kepada Allah dengan cara tutup aur. Ini mah terkadang pakai baju panjang tapi ngetat karena awak, sama saja aurat. Walaupun bajang tapi ngetat, terlihat lekuk tubuh kita, sama saja aur. Pagi-pagi pengen sehat, bukannya sholat duha, kalau olahraga. Ada yang begitu, ada. Pagi-pagi pengen sehat olahraga. Padahal kita mah umat Islam, kalau pengen sehat sholat tuh. Karena sholat duha adalah olahraga terhebat. So, kalau ibu sholat duha, Allahu Akbar, kita takbir 50.000 urat syaraf yang berjalan. Allahu Akbar, ruku 50.000 urat syaraf yang berjalan. I'tidal 50.000 urat syaraf yang berjalan. Terus beres sholat, setiap gerakan 50.000 urat syaraf yang berjalan. Makanya orang kalau rajin sholat duha tidak bakalan terkena penyakit stroke. Gak cukup sama amin, harus sholat duha. Orang yang rajin sholat duha gak bakalan terkena penyakit jantung, gak bakalan terkena penyakit lambung, gak bakalan terkena penyakit asam urat, apalagi urat asam. Gak bakalan kena kencing manis, apalagi kencing pahit. Pokoknya nusok sholat duha macalalag, insya malah indoi pan isu-isu kalah ajojing. Masya Allah, tabarakallah. Sok robah setiap hari keseharian kita. Biasa pagi-pagi kita olahraga ubrek-ubrekan, mendingan sholat tuh tipe ting hudang sholat tahaj. Iya tiung tutupan sirah urang pakai kerudung biar tutup aor. Ladang muludan insya. BBM berkah bulan mulut, mudah-mudahan kita tingkatkan iman kita kepada Allah.
Kita tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, yang kedua sifat Rasul. Tadi yang pertama gede kaera, banget punya rasa syadidal haya. Siapa lagi Rasul? Syadidal haya wat tawadu. Sallu alaihi geus poho dewe ta ibu-ibu. Abdi gaya keneh di dieu geus parohoan deui. Ieu marawi namalana sallu. Sifat Rasul yang kedua tawadhu, rendah hati, tidak meskipun pangkatnya paling tinggi tapi Rasul tidak sombong. Beda jeung urang sama kita beda. Urang mah sararom. Sombong enggak kita, Bu? Jawab, sombong enggak? Karek boga motor menang hutang di gerung-gerung hareupeun imah batur. Baru punya mobil menang iridit kuat teu wawuh jeung tatangga. Pakai mobil mendirapet kacana tetangga geus celanga prek nanya kuat teu jadi. Sombong banget. Cuman bagu baja boga imah gedong saeutik kuat dipager meni luhur. Tetangga teu bisa asup ka jero imah. Aya nu kitu aya. Ada orang sombong di dieu aya. Belah mana diukna sombong? Apa yang mau kita sombongin? Semuanya milik Allah. Kamu cuma dititipin saja, betul apa tidak? Orang kaya dititipin harta sama Allah, punya mobil titipan, sawah titipan, rumah titipan, anak titipan, suami titipan, nyawa kita juga titipan. Semuanya akan kembali kepada Allah. Dewan, lurah, wakil, komo RT mah. Kalau ustazah kiai ajengan bakal pupus. Ih, ka kiai paeh. Sopan eta ka kiai paeh. Presiden mah paeh barodo teuing. Bodoh amat. Buktinya kan presiden belum mati sudah banyak calon presiden, betul apa tidak? Lah buktinya kemarin Wiwi belum turun, Wowo pengen naik. Ya itu Jokowi sama Prabowo, betul apa tidak? Kan itu Wiwi sama Wowo. Betul. Gubernur belum turun sudah banyak calon gubernur. Sebentar lagi kita kan milih gubernur, betul apa tidak? Pilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani, jangan mau disogok. Kadang-kadang ibu-ibu mah kalau ada duit gua sogok, gua colok. Nggak ada duit bodoh amat. Ayah nu gitu ayah. Iya tukang sogok menyogok semuanya dalam neraka, nggak boleh. Ayah cilok di kecapan, dicolok mun aya gocapan. Ayah nu gitu. Awas hati-hati tah. Ibu-ibu penyakitna yang dibarere duit wae. Betul Bu? Kita semuanya akan mati. Gubernur belum mati, sudah banyak calon gubernur. Bupati belum mati, sudah banyak seleksi calon-calon bupati. Camat sudah banyak gantinya. Betul? Lurah baru 2 tahun ngejabat sudah banyak yang pengen menggantikan jadi lurah. Wakil geus loba gantina. Komo RT mah paehna ge di arep-arep. Ada RT? Aya RT aya? Sorry teh. Bukannya saya sentimen sama RT, justru saya itu idola sama pejabat yang namanya RT. Kok bisa? Karena RT itu kerja paling capek, gaji paling kecil. Ada apa-apa di masyarakat paling depan yang di demo RT. Betul apa tidak? Ibu-ibu tuh kebagian BLT saha nu dicarekan. Ibu-ibu gak kebagian bansos siapa yang diomelin. Kalau ada masyarakat kecurian kerampokan siapa yang diinterogasi. Kalau ada ibu-ibu mau melahirkan siapa yang dicari. Kalau ada janda perawan hamil duluan. RT, hidup RT. Doakan RT sing panjang umurna. Tapi jangan kepanjangan, bisi batur geus paraeh manehna hirup we sorangan. Betul Bu? Saya tanya, kalau kita mati bawa apa? Hei orang kaya yang sombong ada? Biasanya yang sombong itu orang kaya apa orang miskin? Yang kaya apa yang miskin? Orang kaya, orang miskin apa sih mau disombongin? Imah gerek rubuh. Betul? Biasanya kalau orang mudah kaya nempel 2 penyakit. 1 koret, 2 sombong. Itu biasanya. Tapi nggak semua seperti itu. Ada orang kaya juga yang dermawan. Banyak orang kaya juga yang tidak sombong. Betul apa tidak? Cuman ini lagi ngebahas yang sombong. Saya ingatkan orang yang sombong ketika mati tidak ada yang kita bawa.
Saya tanya sama ibu-ibu, kalau mati bawa apa, Bu? Jawab yang tegas, bawa apa? Bawa amal. Amal apa? Amal apa lagi? Jangan ngomong-ngomong amal soleh. Kalau kita mati bawa amal soleh, terus si soleh mati bawa apa? Bawa apaan tuh Ustazah kalau kita mati? Kata Rasul, bukan kata saya. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin. Ketika anak Adam mati semuanya putus. Sawahnya nggak dibawa, mobilnya ditinggalin, rumah gedong nggak digendong. Betul apa tidak? Anak 12 eueuh nu milu. Pamajikan geulis moal diais. Suami gagah nggak dibawa. Dibawa nggak suami? Ikut nggak suami? Ikut mah ikut. Kan dia yang manggul keranda. Sambil nangis sebelah mata, sebelah lagi larak lirik nyariin janda. Betul. Illa min salasin kata Rasul, kecuali 3 perkara yang dibawa. Berapa Bu yang dibawa mati kata Rasul? Ibu udah punya yang 3? Hello, udah punya yang 3? Belum. Emang yang mana Ustazah yang 3? Saya nggak tahu. Mana yang 3 perkara yang dibawa mati? No nganter ke alam kubur, tilu sahur hadis Rasul, hiji sodakoh jariyah, serta ikhlas karena 2 ilmu nu manfaat, serta dialap manfaat, 3 putra anu soleh ngaduakeun ibu Rama. Ha 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 ha. 3 perkara yang dibawa. Ibu boleh nyengir tapi mikir. Yang pertama yang dibawa mati adalah sodakoh jariyah. Anu biasana ibu-ibu sok merena barijeng nyaah. Betul apa tidak? Ibu kalau dipinta sodakoh jariyah nyaah apa henteu? Sayang apa tidak? Jawab kalau dipinta jariyah, dipinta sodakoh, ibu nyaah apa henteu? Ngasih yang gede apa yang kecil? Di dompet ada duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5 ribuan, 2 ribuan. Yang mana yang keluar? Allah. Tadi ngomong teu nyaah nu keluar 2.000. Teu nyaah mata duit ratusan keluarkeun 50-an, keluarkeun 2.000, 2.000. Budak teu beukeun. Anak kita juga nggak mau dikasih 2.000, betul apa tidak? Padahal sedekah jariyah yang akan nolongin kita ketika kita sudah mati. Tuh perkara yang kita keluarkan untuk Maulid Rasul. Saya apresiasi jamaah di sini luar biasa. Para panitianya kompak semuanya. Betul apa tidak? Dari pagi eta nu mawa kadaharan anu 20, anu 30, anu 10, anu 15 ngalut datang ke panitia mawa beas, mawa kue, mawa itu, mawa ieu. Bu, ulah koret. Ulah medit. Ulah bakhil, ulah buntut. Ulah buntut, aya nu buntut kasir. Lamun boga duit, ulah sokan pelit, bisi jadi penyakit. Lamun boga harta, ulah poya-poya, bisi jadi cilaka. Mendingan urang sidekah, ngarah hirup urang berkah. Ha ha. Bara bere kudu bara bere, boga duit kudu daek mere, rasa rese ulah hara, kasih dekah ulah hara. Cak awas tah, kasih dekah ulah sok hara rese. Betul Bu? Ingat sedekah jariyah yang akan nolongin kita. Maka jadi jelema ulah sokoret ke depan Maulid Rasul kita sambut kembali dengan penuh kemeriahan. Yang punya duit, duitnya. Yang punya tenaga, tenaganya. Yang punya kue, kuenya. Yang punya tenaga, tenaganya. Yang punya pikiran, pikirannya.
bersatu Islam, maka semuanya akan maju. Betul apa tidak? Ya mana bong harna cicing ngehep-hep. Orang miskin ngasih 200.000, orang kaya ngasih 100.000, teu boga kaera nu kos kitu. Betul apa tidak? Aya nu kitu di dieu aya. Mudah-mudahan balik hadir sing salaladar. Karena kita umat Islam semuanya umat Rasul yang pengen dapat syafaat nanti di yaumil. Yang kedua yang dibawa mati adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya orang hidup di dunia kudu punya ilmu. Bagaimana caranya supaya kita punya ilmu? Kudu daek datang ke majelis. Ibu sok ngararaji tara. Ibu suka ngaji enggak? Sok ngaji tara. Sokra aya osok aya lolobana. Bagus, jujur. Saya yakin yang hadir semua ini bukan ahli majelis taklim semuanya. Betul tidak? Kalau lagi hadir di acara seperti ini, tukang ulin aya, tukang HHP-an aya, tukang momotoran aya, tukang ngahuleng wae di mah. Paling nu ngaji mah eta keneh. Betul apa tidak? Pengajian mah banyak, majelis taklim banyak, cuman jamaahnya eta deui. Ari kana ngaji mah hararese, muludan rajaban kemana-mana datang. Yang jauh di Jogjog Anggang di Teang, muludan rajaban hadir, ke lembur mana, ke lembur itu hadir. Tapi ngaji harapan mata majelis taklim sorangan tedaikeun mangkat ke majelis taklim. Betul apa tidak? Kita semua harus sadar, kita dilahirkan ke dunia ini, diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Bukan untuk main-main, bukan untuk tamasya, tapi untuk ibadah. Dalam Quran disebutkan, dijelaskan, ayatnya sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Geus melohok deui sieun salah nembalan. Teu pati-pati diciptakan jin jeung manusia angin pikeun ibadah ka Gusti. Maka orang hirup di dunia teh titah ibadah. Mana ari ngaran ibadah? Salat ibadah, puasa ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah, umroh, munggah haji, sedekah, jariah, nikah, disunat, itu semua ibadah. Semangsa-mangsa ngaran ibadah kudu make ilmu. Karena kata ulama, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa manusia beramal tanpa ilmu, maka mardud ilmunya, sedekahnya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Naudzubillahi min. Makanya kita kudu rajin ngaj. Pagi sore kudu ngaj. Perempuan laki-laki kudu ngaj. Kolot budak aki-aki, nenek-nenek kudu ngaj. Hayo ngaji je. Pinter. Pagawean taberang peting ulah lali. Hayo ngaji ji. Kewajiban boh awewe boh lalaki, ajakan tatangga rejeng babaturan. Hayo babarengan urang mangkat ka pangajian. Omat ka Bu RT, aya Bu RT, rejeng ka Bu RW, montong hare-hare bisi kaburu jadi bangke. Hayo ngaji ji. Urang kabehan kudu daraek ngaj. Ulah loba ales. Ya mah merek ngaji alesan malulu. Biasa di dia lamun arek pengajian aya nu selawatan teh Bu. Eta ngaranna sinden musola. Kalau di saya itu namanya sinden musola. Lamun arek pengajian maca selawat, mangga ibu-ibu ditunggu di majelis taklim. Hari ini hari pengajian, gitu lain. Ibu-ibu sekalian,
hari ini. Janganlah kita lupakan, sebab itu di Tembalan takut tetangga nak nu deket jeung majelis taklim. Biasanya di saya mah yang nggak berangkat itu bukan yang jauh tapi yang deket. Rumahnya cuman berdepan-depan sama majelis taklim. Begitu ada wawalan, manehna nembalan di imah. Kieu nembalan anak. Urang ge nyaho poe ieu pangajian. Tatapina urang moal mangkat pisan. Ku sabab di imah loba pagawean. Jeung deui rek nyeusehan. Betul. Disampar ku tatanggana. Irah mana rek ngaji moal? Ngaranna si Iroh. Cek si Iroh nembalan. Hore hore hore. Urang rek nyangkere. Hare hare hare. Urang arek sare. Di Tembalan ku Cek Itoh anu ngawawaran. Anu ngawawaran ngaji ngaranna Cek Itoh. Cek Cek Itoh ngagoak dina mik yang make mik. Saguae mun anjeun rek sare. Engke oge jadi bangke. Awas Iroh siap pura-pura tengah denge. Lila-lila bakal jadi bang. Siap ke pengajian ke majelis taklim. Siap ngaji siap. Amal anu dikontanan ku Allah ganjarannya adalah tolabul ilmi. Salat diganjar kalau benar salatnya sesuai dengan rukun syaratnya. Betul. Puasa diganjar namun benar puasana. Sedekah diganjar namun ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tapi tolabul ilmi, ngaji, walaupun gak dapat ilmu, walaupun tak bisa-bisa, walaupun tak hafal-hafal, tetap ku Allah dihampura dosa orang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya dengan melangkahkan kaki ke majelis taklim, dosa kita diampuni oleh Allah. Duduk kita dirahmati, duduk kita, kumpul kita diberkahi oleh Allah. Betul apa tidak? Makanya siap ke majelis taklim, siap. Siap ngaji siap. Karena ilmu nu manfaat anu bakal nulungan ka urang sedayana. Hiji sedekah jariyah, urang ulakor. Nu kadua ilmu anu man. Yang ketiga yang akan nolongin kita adalah doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah. Ibu punya anak yang soleh? Punya Ustazah, anak saya namanya si soleh. Yang perempuan namanya si solihah. Walaupun namanya soleh dan soleha, tapi tidak dididik ilmu agama, gak bakalan jadi anak yang soleh dan soleha. Betul apa tidak? Kalau ibu pengen anak yang soleh dan soleha, didik dengan ilmu agama, insya Allah akan jadi anak yang soleh dan soleha. Sayangnya boga anak ladang hese, ladang capek, ladang uka-uka. Punya anak ladang uka-uka. Uka apa? Uka aju, uka acing, uka anak. Betul apa tidak? Kalau ibu nggak uka-uka nggak bakalan dapat uka-uka. Makanya doain uka-uka kita biar pada soleh dan soleha kabeh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ayo sifat Rasul, Bu. Balik lagi. Tadi yang dibawa meninggal berapa, Bu? 3. Yang nggak diterima obat doanya berapa, Bu? Nanti kita ulang lagi. Takut ibunya lupa. Sifat Rasul yang kedua adalah tawadhu, rendah hati, tidak yaksifuna lahu wa yarka'u sawbahu wa yalubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Sallu alaih. Ibu-ibu ngebelengep takut salah. Sifat Rasul yang ketiga sederhana, tidak berlebihan, apa ada. Maka kita juga hiduplah sederhana apa adanya, jangan terlalu mengejar keinginan kalau tidak mampu. Betul apa tidak, Bu? Daripada repot sendiri, daripada riweuh sorangan, mendingan hidup apa adanya. Insya. Karena Rasulullah juga hidupnya sederhana, tidak berlebih. Masya Allah, tabarakallah. Sifat Rasul, ibu, kalau kita ceritakan gak bakalan beres sampai besok. Karena Rasulullah itu sifatnya semuanya baik, semuanya karimah, semuanya mulia. Cuman ini pesan dari saya 3 saja. 1, ibu harus selalu punya rasa
Tanamkan dengan kita dengan cara malam bangun tahaj, pagi-pagi sholat tutup aur, datang ke majelis insya. Sifat Rasul yang kedua tawadhu, rendah hati, tidak som. Makanya kita juga jangan som, karena kita semuanya akan sedangkan mati yang dibawa cuma 3. Yang satu sedekah jari, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang. Sifat Rasul yang ketiga sederhana, tidak berlebih. Makanya kita hiduplah apa ada. Kemudian yang ditolak doanya ada 3 rombongan. Yang pertama adalah istri yang durhaka sama, yang kedua anak yang durhaka sama orang, dan yang ketiga tetangga yang gak akur sama. Pesan terakhir dari Rasul, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulid Rasul, maka bakal dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah maulid, mengadakan maulid, hadir maulid. Ini kita semua duduk di acara maulid sedang mengagungkan maulid Rasul. Maka nanti kan akan dikasih syafaat di yaumil qiyamah. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa yang paling depan akan dapat syafaat? Siapa yang akan dekat denganmu nanti di yaumil qiyamah? Kata Rasul menjawab, inna aulan nasiri yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan dekat dengan Rasul nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak baca sholat. Ibu suka baca sholawat? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallah wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Ada yang selalu Ali, ada yang Allah. Terserah ibulah apa wa itu mah. Tapi saya tanya, ngerti ente? Ngerti enggak? Emang kelihatan kedipnya kayak enggak ngertiin. Apa itu Ustazah? Kata Imam Jalaluddin, dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di masjid, mau di musola, di majelis taklim, mau di jalan, mau di sawah, mau di kantor, mau di pasar, di mana aja, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dibaca salawat, bergema salawat, nama Rasul kita sebut, illa hafatil malaikatu zalikal baita, maka bakal turun para malaikat Allah datang ke tempat kita yang membaca salawat. Sing barokah milik rezekina, supaya kebayar hutangna. Untung enggak didoakan malaikat? Untung enggak diijabah moal doa malaikat? Diijabah, karena malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berdosa, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Doanya pasti diijabah ku Gusti Allah. Makanya kalau kita ingin didoakan sama malaikat setiap hari, bukan hanya sekedar waktu hadir baca salawat, di rumah kita bacakan salawat kepada Rasulullah. Siap baca salawat di rumah, siap Bu? Kata Nabi, nawwiru buyutakum bis-shalawati wa qiraatil Qur'an. Sallu alaihi Allah. Mene enjoy salah oge Allah. Poho deui Bu Haji, urang teu bisa ngabedakeun mana Quran, mana rawi, mana hadis. Betul Bu? Ari ngaran teu nyaho mah dihampura tuh aja. Moal matak dosa ieu. Betul tidak? Kata Nabi, terangi rumahmu dengan bacaan sholawat dan bacaan Quran. Coba sekali-kali undang malaikat ke rumah kita. Jangan tukang nagihan mulu yang datang ke rumah. Betul Bu?
Siap baca salawat di rumah supaya malaikat datang ke rumah kita mendoakan keluarga kita. Siap ibu? Bari nyuci baca sholawat. Ibu lamun nyusuh baca sholawat apa tara? Jawab, lamun nyusuh sok baca sholawat apa tara? Mulai sekarang nyuci baca sholawat. Siap bersalawat sambil nyuci, siap? Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Itu mah musiknya. Ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Habib, ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Lagu naon coba eta? Sekian aneh ari kana nyanyi mah palalinter ieu ibu-ibu, masya Allah. Ibu resep lagu dangdut gantikan karena salawat. Emang boleh Ustazah? Boleh. Gak usah fanatik jadi orang mah, betul apa tidak Bu? Kalau salawat pakai lagam apa silakan. Yang penting ibu gemar baca salawat. Jangan bilang kewalat yang kewalat mah yang gak pernah baca salawat. Betul apa tidak? Kan hidup ini juga perlu seni. Dengan seni semuanya indah. Jadi orang sok fanatik, salawatan gak boleh digitu-gituin. Baca salawat di majlis talim, salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Gak pakai lagam, kira-kira enak didengar enggak? Gak boleh pakai seni, ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya nu salat moal paling datang mau bedog. Silakan pakai seni, yang penting jangan merubah kalimat itu salawat, karena bisa merubah maknanya salawat. Betul apa tidak? Beres nyuci, masak, baca salawat. Ibu suka nggak masak baca salawat? Bari ngomelan budak, rusing apa kana budak, gawe henteu naon henteu duit teu boga, ngocoblah aku bari ngejo. Otak naon baca salawat sambil nyuci beras baca sholawat, nyiuk beras baca sholawat. Siap, nyiuk beras baca salawat, siap. Musik siap ya. Nanti uminya ral dulu. Nyiuk beas baca selawat. Untukmu kekasih sejati. Udah nama ditembalan, ibu jadi backing. Bukan begitu nyata di mana nyawa ibu-ibu mah. Semoga saya diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalankan dakwah ini, dan semoga ilmu saya bermanfaat di mana-mana. Insya Allah ibu juga jangan sekedar resep, jangan sekedar ini bukan tontonan tapi ini tuntunan. Semoga ibu bisa memetik tapi apa yang tadi telah ibu dengar di sini. Udah Saibah jangan disebut-sebut. Gak usah dipanggil-panggil Saibah, gak bakalan ngasih syafaat buat kita. Kenal juga enggak sama Saibah, orang mana tahu. Kita punya Nabi, punya Rasul, yuk kita sebut namanya setiap waktu, akan memberikan barokah manfaat buat kita semua. Nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Rupanya cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila banyak kata-kata yang salah kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau nggak maafin saya? Alhamdulillah. Kica-kica di nabilik. Cakep. Balik lagi ya. Kurang kompak. Kica-kica di nabilik. Cakep. Kumaha mindah ke nana. Panitia saya rek balik. Cakep. Gera siapkeun oleh-oleh nak. Jangan lanjut terus, kita bagi-bagi. Di sini ada Pak Yai, ada Pak Kiai. Lebih baik yang doa itu yang tak satu yang udah sepuh ya. Yang kedua Pak Yai, dan yang ketiga kita mengharapkan berkah. Ibu jangan bubar dulu sebelum ditutup
doa, karena doa penutup ada semuanya, barokahnya ada di sana. Cukup sekian dari saya, sekali lagi mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.